sepatu atau baju, pasti kan kita cari yang cocok, dulu baru kita membeli. Kalau Nara gimana kalau misalnya mau beli sesuatu? Iyalah, cara yang cocok, makanya lama kan muter-muter, muter-muterin mall. Nah, teman-teman, untuk mencari barang yang kita perlu ya, itu seperti itu. Muter cari yang cocok baru beli. Apalagi yang untuk pasangan hidup. Orang yang akan menemani atau menjadi pasangan kita seumur hidup. Masa kita turunin standarnya? Masa nyari sepatu atau nyari baju, kita serius mencarinya, sedangkan pasangan hidup kita nggak serius memikirkan. Padahal pasangan hidup itu adalah orang yang pasti mendukung kita atau mungkin juga menjatuhkan seumur hidup kita. Jangan pernah, teman-teman, jangan pernah mengizinkan perasaan sendirimu membawamu kepada seseorang yang kamu belum pasti tahu ini bukan orang yang tepat. Tapi ya teman-teman, dalam pengalaman saya juga, menanti orang yang tepat itu memang tidak mudah. Sulit untuk sampai bisa memilih seorang Kak Nara, Kak Susan menjadi istri itu pergumulannya sulit. Nah, coba Nara bagikan kepada kita, apa ya prinsip-prinsip Alkitab di dalam masa-masa menanti, di dalam masa-masa loading, menanti seorang pasangan. Iya. Teman-teman, kami akan membagikan prinsip yang sederhana saja, cuma 3. Jadi nanti harapannya teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Jadi singkat-singkat saja. Apa kata Alkitab? Yang pertama, prinsipnya adalah mengasihi diri, self love ya. Ayatnya itu dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya mau minta tolong salah satu untuk membacakan bagi kita ya. Minta tolong Michelle deh. Minta tolong Michelle. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, terima kasih Michelle. Jadi, kita kan seringkali mendengar ini hukum kasih bicara tentang destinasi kasih kepada Allah dan kepada sesama, ya. Tapi teman-teman seringkali kita mengabaikan frasa yang terakhir, seperti dirimu sendiri. Sebenar-benarnya hukum kasih ini Yesus ajarkan itu bukan hanya bicara mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tapi juga mengasihi diri sendiri, gitu ya. Kalau kita perhatikan kalimat terakhir ya, seperti dirimu sendiri. Artinya, orang yang belum bisa mengasihi dirinya sendiri, dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Ya, kalau ini direlevansikan di dalam hubungan berpacaran, orang yang nggak bisa mengasihi dirinya sendiri, dia nggak bisa mengasihi pacarnya. Nah, terus ada banyak quotes menarik ya terkait dengan self love ya. Self love itu bukan selfish ya teman-teman ya. Selfish itu egois. Self love itu mengasihi diri atau mengapresiasi diri, dan ini erat kali dengan yang namanya self knowledge ya. Santa Katarina dari Siena pernah mengatakan orang mengasihi dirinya akan memiliki pengetahuan tentang dirinya, gitu kan? Dia juga kan, abang dulu menyayangi Nara kan banyak tahu tentang Nara ya. Nara nggak suka ati ayam, abang tahu gitu ya. Dan Nara juga kayak begitu sama abang. Abang suka ati ayam. Kita akan mengetahui diri kita, bukan? Lalu Santa Teresa dari Avila juga mengatakan kegelisahan manusia sering disebabkan akan kenyataan bahwa dia tidak memahami dirinya sendiri. Kita sering mikirnya bahwa, oh Tuhan, aku nggak paham dengan situasi di sekitar, aku nggak paham dengan orang tuaku, aku nggak paham dengan kampusku, dosenku, pelajaranku. Padahal bisa jadi kegelisahan kita karena kita nggak paham diri kita sendiri. Terus Mother Teresa juga mengatakan pengenalan akan Allah membawa kasih, ya. Sementara pengenalan akan diri sendiri membawa kerendahan hati, brings humility. Bisa terjemahkan.
Maaf kalau terjemahannya agak jelek. Jadi teman-teman, penting untuk kita mengasihi diri kita sendiri atau mengenali diri kita sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Nah, sederhananya apa yang harus dikenali dari diri itu 4 hal ya. Yang pertama kekuatan, ya, kelemahan, luka batin, bahkan cita-cita kita ya, termasuk visi, tujuan, imajinasi ke depan itu mari coba kita kenali ya. Nah, karena Abang pacaran agak telat gitu kan, apa yang Abang lakukan nih untuk mengenali diri? Ada nggak usaha-usaha tertentu yang Abang lakukan sebelum pacaran sama Nara? Dulu teman-teman saya itu kan ya ikut KTB. Kalau kita bilang, kalau sekarang pun kita tahu istilah KTB ya, kelompok tinggi bersama. Nah, semua itu mengenai ini, kekuatan, kelemahan, cita-cita itu kita tahu. Jadi dalam kelompok kecil kita saling tahu apa kekuatan, apa kelemahan. Nah, saya waktu itu memang kelemahan saya itu suka merokok sama suka minum mabuk. Dulu Abang ini ya, mafia. Ya, nggak mafia lah, anak buahnya mafia. Buahnya mafia. Oke. Makanya waktu itu teman-teman, kakak KTB saya, Kak Krisbi, kalau ada yang tahu ya, Kak Krisbi, itu mencoba menolong saya untuk mengenali apa kelemahan saya melalui KTB ya dalam kelompok, dan juga mengenali apa ya dosa-dosa yang masih mengikat dalam diri saya. Terus dalam kelompok KTB juga waktu itu ada KTB atas bersama Kak Krisbi dan juga ada KTB bawah. Saya juga memimpin KTB. Nah, waktu itu kita mencoba untuk mengenali kekuatan. Sampai bahkan mungkin tujuan hidup kita itu bersama-sama. Kita belajar di dalam kelompok kecil, kelompok KTB. Makanya waktu sebelum saya bertemu sama Kak Susan ya, sama Kak Nara, itu saya sudah punya kriteria apa saja pacar saya nanti. Pasangan hidup saya sudah punya kriteria-kriterianya apa. Dan Nara memenuhi kriteria itu ya. So pasti. Terpaksa. Ya. Baik, teman-teman, saya teringat sekali, sangat membekas betul di dalam pikiran saya begitu ya, akan ilustrasi yang disampaikan oleh seorang kakak staf perkantas yang sudah senior, Kak Iis Aksa dari Jawa Timur ya. Kak Iis itu menggambarkan diri kita itu seperti gelas. Ketika kita bisa mengasihi diri kita, maka gelas itu adalah penuh dengan air. Sehingga air itu bisa mengisi gelas-gelas yang lainnya. Sementara kalau kita kurang bisa mengasihi diri kita, atau mungkin bahkan kita membenci diri kita sendiri, itu gelas kita itu kosong. Alhasil waktu kita pacaran, kerjaan kita itu cuma minta, kamu isi aku dong, aku kosong nih. Kamu isi aku dong, guyur aku dong, aku kosong nih. Bukannya kita mengasihi, kita minta dikasihi. Bukannya kita melayani, kita minta dilayani. Itu yang terjadi ketika kita nggak bisa mengasihi diri kita, ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, tadi self love ya, yang pertama. Jadi ada post testnya bagus nih, bagus ya Bang ya, kayak gitu. Biar ada ujiannya sekali-sekali jadinya. Yang kedua adalah be the right one, ya. Dasar Alkitabnya dari Kejadian 29 ayat 20. Ini ceritanya tentang Yakub ya, yang mencoba untuk mendapatkan Rahel untuk menjadi istrinya, ya. Kalau dalam istilah orang Batak itu Rahel itu paribannya Yakub gitu. Soalnya bapaknya Rahel itu Laban tulangnya Yakub ya. Jadi saudara laki-laki dari Ribka, mamanya Yakub. Ya. Nah, pada saat itu Laban mengatakan kepada Yakub, "Yakub, boleh kamu dapetin Rahel, tapi kerja dulu ya 7 tahun." Nah, terus akhirnya Yakub dikatakan oleh Kejadian bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, ya. Dan menariknya Kejadian 29 ayat 20 mengatakan, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi ada 2 hal teman-teman yang kita pelajari dari bagian ini, yaitu aktif bekerja, berupaya melakukan sesuatu yang baik, bukan pasif. Menantikan pasangan hidup bukan satu pilihan untuk menjadi pasif,
tapi menjadi begitu aktif seperti Yakub gitu ya. Dan bukan dengan keterpaksaan ya, karena ada cerita bahwa 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja, bukan dengan keterpaksaan, melainkan lebih kepada dengan sukacita. Ya, abang, ada usaha-usaha yang abang lakukan nggak dulu supaya bisa mempunyai pasangan hidup gitu, atau sebelum mengenal Nara bahkan ada nggak usaha-usaha abang yang seperti Yakub ini? Ya, dulu teman-teman saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang suami atau menjadi seorang ayah itu perlu sekali menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan dulu saya berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab salah satunya adalah apa? Orang yang menyelesaikan studinya, menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Jadi usaha saya waktu itu seperti aku katakanlah seperti aku ya, paling tidak menyelesaikan studi, kuliah di kedokteran ya, sampai selesai. Dan tidak hanya itu teman-teman, saya juga mencari pekerjaan. Karena apa? Saya pikir nanti istri saya atau saya kalau diberikan keturunan, makan apa kalau saya nggak kerja? Makanya waktu itu teman-teman setelah saya selesai studi, saya mencoba untuk pulang ke Sumba. Saya kan orang Sumba ya. Pulang ke Sumba, tes PNS. Ternyata waktu ke Sumba, ketemu sama Kak Susan. Bagus abang mau coba tes PNS ya, Iya. kalau kan kita nggak ketemu ya. Betul, kalau saya tidak ke Sumba waktu itu untuk tes PNS, mencari pekerjaan ya, berusaha untuk bekerja, pasti saya nggak ketemu sama Kak Nara. Abang melakukan ini apakah dengan terpaksa atau gimana? Ya tentu tidak. Saya bisa pastikan bahwa semua itu terpaksa. Jangankan sebelum bertemu dengan Nara dan juga dengan begitu banyak tantangannya waktu itu teman-teman. Saya share sedikit bahwa informasi bahwa waktu saya pacaran sama Kak Susan, bapak dari Kak Susan itu tidak setuju, tidak menyetujui hubungan kami. Karena apa? Mungkin karena tidak satu suku. Tapi tantangan-tantangan itu ya, walaupun salah satunya itu banyak tantangan, tidak membuat saya akhirnya menyerah atau saya mundur saja. Banyak usaha yang saya kerjakan. Dan tentunya saya melakukan semua itu bukan karena terpaksa. Tapi saya melakukan dengan sukacita, dengan dorongan yang besar. Karena apa? Saya sayang sama kesusahan. Apa aja itu? Saya berupaya menunjukkan sayang saya dengan berusaha bekerja. Salah satunya ya teman-teman, saya kan orang Sumba. Kalau mungkin teman-teman ada yang dari Sumba atau tahu Sumba di NTT, dan Kak Susan kan orang Batak. Usaha saya waktu itu salah satu adalah belajar lagu Batak. Kalau misalnya teman-teman, kalau mau saya nyanyi nih. Jangan. Lagu Batak. Nanti pada leave semua. jangan nyanyi. Saya belajar lagu Batak, bahasa Batak, mau latih goda, satabi, banyak lagi bahasa Batak. Asyaku nauli. Terus apa? Saya belajar tentang budaya Batak. Nah, saya tahu teman-teman waktu itu kan Kasusan PTT ya 2 tahun di Sumba. Saya tahu Kasusan juga belajar tentang budaya Sumba, tentang bahasa Sumba. Jadi memang itu semua saya lakukan untuk suka kita melakukannya. Kalaupun ya teman-teman ada usaha yang dikatakan lebih sulit waktu itu, saya setelah S1 saya lanjut studi lagi S2, Magister Manajemen. Tetapi akhirnya semua studi saya pun selesai. Dan teman-teman semua itu ya, saya alami, saya rasakan. Dan bisa menyelesaikan itu. Saya percaya bahwa itu semua adalah penyertaan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan. Dan saya juga percaya bahwa yang mendorong saya melakukan semua itu karena apa? Rasa sayang saya kepada Kak Susan. Maka dari itu teman-teman, daripada kita memikirkan untuk mencari orang yang tepat menjadi pasangan, menjadi pacar, lebih baik kita berusaha menjadi orang yang tepat. Ya kan? Ya, betul.
Karena kalau mencari kayak pasif banget gitu ya, Bang. Betul. Nah, jadi lebih baik kita berupaya, berusaha ya kali ini ya selesaikan studi, selesaikan pelayanan gitu kan. Itu be the right one. Nah, yang prinsip ketiga adalah God is enough for me. Teman-teman, ini ada lagunya. Christ is enough for me gitu ya. Banyak orang yang mengira apa nih? Banyak orang yang mengira bahwa pasangan hiduplah yang melengkapi diri, agar bisa menjadi manusia yang utuh, ya kan? Terus kayak merasa kosong gitu kan, dan merasa tidak berharga tanpa pasangan hidup. Ih, dia punya pacar, udah enak hidupnya gitu kan. Bahkan ada yang kayak gini, Bang. Aku nggak mau mati soalnya aku belum kawin. Standarnya itu kawin, ya kan? Perasaan kosong dan tidak berharga tanpa pasangan hidup. Nah, abang pernah nggak merasa kosong gitu, nggak unworthy, hampa? Dia punya pacar kok saya nggak punya. Ya bersyukur ya teman-teman ya, saya bisa melewati ini dan tidak pernah mengalami kosong atau hampa. Misalnya orang lain punya kosong itu. Bersyukurnya saya nggak pernah mengalami itu. Kenapa ya? Karena lucu ya menurutmu ya, lucu dah. Micin, di mute Micin. Ya, saya bersyukurnya itu karena tidak pernah. Ya tidak pernah. Saya yakinkan bahwa tidak pernah merasa kosong atau kalau nggak punya pacar itu hampa dan lain-lain. Kenapa? Karena apa? Mungkin waktu itu teman-teman saya sibuk misalnya studi. Salah satunya sibuk studi, yang kedua sibuk pelayanan. Bisa dibilang sok-sok rohani lah. Sibuk pelayanan. Ini apa? Itu salah satu kesibukan. Sibuk KTB misalnya. Kenapa Pak? Setiap minggu waktu itu KTB setiap minggu. Sibuk KTB. Dan saya percaya teman-teman, studi, pelayanan ataupun sibuk apapun waktu itu adalah anugerah Tuhan untuk saya. Untuk apa? Untuk membuat saya itu tetap aktif dan tidak merasa saya ini kosong atau hampa. Kita kan utuh itu bukan karena punya pacar, bukan karena punya kendaraan, bukan karena punya mobil, punya motor atau punya rumah, atau mungkin bukan karena punya anak misalnya. Kita merasa utuh. Kita menjadi utuh itu ya. Saya percaya bahwa kita utuh itu karena Tuhan yang bisa memakai hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal kecil mungkin ya, yang ada di sekitar kita itu untuk melengkapi kita. Tanpa Tuhan sekalipun kita punya pasangan, kita punya rumah, punya segala sesuatu, tanpa Tuhan saya juga ya jamin ya, saya yakin pasti tanpa Tuhan, walaupun kita punya semua, punya pasangan, pasti rasa hampa, rasa kosong itu masih ada. Jadi teman-teman, pacaran itu bukan untuk membuat kita merasa utuh. Saya kira itu tinggalkanlah pikiran-pikiran yang seperti itu ya. Iya. Kalau misalkan kita merasa ada yang kosong ya, itu kiranya itu boleh diisi dengan kasih Allah, gitu ya. Jangan batasi kasih Allah untuk mengisi ruang kosong dalam hati kita. Kegelisahan kita bisa jadi bukan karena kita nggak punya pasangan. Jangan-jangan kita punya pasangan malah makin gelisah dan makin merasa kosong, ya kan? Bila kita mencari pasangan hidup, itu bukan untuk menjadikan hidup kita lengkap dan utuh. Kita mencari pasangan hidup karena hidup utuh oleh Yesus ini hendak dibagi kepada pasangan hidup dan anak-anak bahkan sesama kita yang lainnya. Ya, oke. Demikian apa yang bisa kami bagikan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau bisa saya ngomongnya nggak terlalu lama, biar teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh bertanya. Karena ini yang praktis-praktisnya aja ya. Mau berteologi nanti ribet sendiri teman-temannya. Silakan. Kembali ke Dwi dan Pion. Oke, terima kasih banyak Kak Susan dan Bang Anton. Wow, 3 tapi sangat keren-keren ya. Ya benar banget. Langsung ngena. Thank you Kak Susan dan Bang Anton. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh nih langsung open mic. Atau kalau enggak mau dipanggil dulu bisa ketik satu nanti kita panggil. Nanti ngomong sendiri.
Betul. Pokoknya bagaimana caranya deh kalau mau tanya dipersilahkan. Nah, sebelumnya kalau emang teman-teman belum ada, kita ada pertanyaan nih buat Kak Susan dan Bang Anton. Pertanyaan pertama, sebelumnya kan kakak pernah berpacaran 3 kali. Tunggu, aku bacain ya. Ulang. Sebelumnya kan kakak pernah berpacaran 3 kali sebelum menikah dengan Bang Anton. Apakah kakak pernah menyesali keputusan yang sebelumnya? Kalau iya, kenapa? Atau kakak bersyukur terhadap hal itu? Nah, itu pertanyaan kak. Bisa ditangkap gak? Atau aneh pertanyaannya? Ya, bisa dong. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Vio pertanyaannya. Tentu tidak menyesal ya, karena bagi kakak pacaran-pacaran yang kemarin itu mendewasakan kakak gitu. Jadi dulu kakak menyadari bahwa waktu pacaran yang pertama itu kan SMP ya, pacaran SMP ya tahulah kayak gimana kan, nggak terlalu mikirin visi, terus nggak terlalu mikirin karakter dan seterusnya gitu. Alhasil jadian tapi ternyata kepribadiannya itu begini gitu, nggak cocok. Nah itu jadi pelajaran. Oke, yang kedua aku harus nyari orang yang kepribadiannya cocok gitu kan. Betul, cocok. Pas waktu pacaran yang kedua betul cocok. Tapi kemudian saya menyadari bahwa saya menjadi perempuan yang cukup memaksakan kehendak gitu kan waktu di pacaran yang kedua. Sehingga di pacaran yang ketiga saya belajar untuk lebih lembut lagi. Sehingga ya abang dapat agak baik lah ya. Udah versi bagusnya lah ya gitu. Karena udah pernah ditempa sebelumnya di pacaran-pacaran sebelumnya. Kayak begitu Vio. Jadi nggak menyesal. Oke, jadi menjadi pelajaran ya Kak ya. Betul. Oke. Buat teman-teman bisa didengar, jadi jangan menyesal kalau sudah putus, karena masih banyak jalan. Oke, tadi kan Vio udah nanya nih. Sekarang aku mau gantian yang warnanya dong, Kak. Boleh. Nah, jadi gini. Aku sempat beberapa kali juga berpacaran. Dan kadang-kadang tuh ada perasaan kayak, apakah bener nih pasangan yang sama aku sekarang itu pasangan yang dari Tuhan yang udah direstui atau bukan gitu. Kira-kira ada perbedaannya, Kak? Perbedaannya nggak, Kak, menurut Kakak gitu? Perbedaan antara apa dan apa nih? Misalnya kayak perbedaan dapat feeling gitu, oh ini pasangan dari Tuhan atau gimana, Kak? Oke. Iya. Abang bisa kayak begitu ya Dwi ya, bisa ada feeling so good gitu kan. Dulu tuh kakak bilang sama abang putus tuh bisa ratusan kali Dwi. Bang udahlah kita putus aja gitu, udahlah nggak usah, soalnya nggak direstui kan. Bayangin pacaran 3 tahun ya, 2,5 tahun nggak direstui. Jadi kan, dan itu yang nggak merestui adalah bapaknya kakak. Otomatis kakak yang ngomong, udahlah bang, nggak usah lah kita pacaran, nggak usah lah jadian, Pak, putuslah kita gitu. Tapi abang punya feeling so good kayak begitu dulu. Abang bisa bilang, abang sudah pilih Nara dan abang akan bertanggungjawabkan Nara sampai Tuhan panggil abang yang kedua kalinya. Bayangin, keren banget gak sih itu bang? Iya dong. Iya. Kristen banget ya. Kristen banget kan? Itu pacaran aja udah kayak begitu ya kan? Belum pacaran aja udah KTB bareng gitu, luar biasa banget. Nah jadi abang punya feeling kayak gitu Dwi, bisa notice gitu ya, oh ini adalah pilihan hidupku dan inilah yang akan menjadi pasangan hidupku gitu ya. Tapi kakak nggak gitu Dwi. Kalau kakak beda tipenya gitu. Kakak nggak punya feeling kayak begitu. Intuisi kakak nggak kuat gitu ya. Jadi kakak nggak ngerti, makanya kakak minta putus terus sama abang dulu. Jadinya kadang ada orang yang dikaruniai kepekaan ya seperti itu, tapi ada pula yang tidak gitu. Nah, terus kalau kayak kakak yang nggak peka gitu ya, yang nggak punya perasaan seperti abang, intuisinya ya, kakak bahasakan intuisi ya, intuisinya kuat, maka
kakak gimana? Bagi kakak satu-satunya jalan adalah terus in touch sama firman Tuhan. Karena di situ Tuhan kasih guidance-nya. Karena di situ Tuhan kasih keputusannya. Bayangin ya Dwi, waktu kakak sama mantan kakak lagi bergumul nih ya, Tuhan aku jadian lagi nggak ya? Atau aku lanjut nggak sama dia? Karena waktu itu kan masa-masa kami krisis dan kami menyepakati, ayo kita doa puasa 1 bulan lamanya, gitu ya. Senin Kamis puasa, menggumuli Tuhan masih berkehendak nggak kita itu berpacaran, gitu kan? Terus akhirnya di tengah kami membaca Alkitab, gitu ya, kakak dapat saat teduh bahwa pikul salib bukan bertahan dari mertua yang bawel. Gitu. Nah pada saat itu masalah kami adalah dari orang tuanya dia, gitu kan. Jadi kok ini firman Tuhannya, gitu kan. Jadi ada firman Tuhan yang mengena secara tajam dan tepat di tengah pergumulan kakak. Sementara waktu kakak sama abangnya itu kakak ingat betul, datang ke acara keluarga, terus ditanya, Susan, ada teman-teman orang Batak di sini pasti ngerti ya, Susan, pacarmu marga apa? Pertanyaannya gitu, kuncinya marga apa? Gitu. Yang mau bangun, kerjanya apa, itu pokoknya pertanyaannya marga apa? Terus, oh enggak, bukan orang Batak. Gitu. Jangan. Opung, bapak tua, itu semua bilang jangan. Malam itu, kakak berdoa dan kakak nangis betul minta putus sama abang, gitu kan. Bang, udahlah nggak usah lanjut. Keluarga besar nggak setuju, gitu ya. Pagi-pagi bangun itu kan malam ya tidur. Abang tetap nggak mau tuh. Terus pagi-pagi bangun dengan mata bengkak pergi ke gereja, ya kan. Di gereja pendetanya dari atas mimbar, nggak tahu nih kakak habis nangis tadi malam ya. Pendetanya ngomong, para orang tua, dengarkan. Kalau cari pasangan hidup buat anaknya, 2 saja. Seiman, beriman. Sudah. Terus langsung ngalir air mata kakak dari kursi jemaat ya. Ini pendeta siapa yang bisikin gitu ya. Pergumulan gue tadi malam tuh kok bisa pendetanya tahu, ya kan? Betapa Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Makanya itu ya, gunanya kita saat teduh setiap hari, bahwa ternyata Tuhan kasih guidance kok. Dwi, kamu jadian aja sama dia. Dwi, kamu perjuangan dia, jangan putusin dia. Itu ada loh seruan-seruan Tuhan di saat teduh. Cuman kita kadang-kadang suka nggak peka aja gitu ya. Jadi let's keep in touch with Bible, keep in touch with God's words gitu ya. Bagaimana caranya supaya Tuhan terus konsisten bicara kepada kita. Gitu dulu ya. Oke, thank you Kak Susan. Ini sedikit tamparan juga nih bagi kita nih teman-teman untuk tetap saat teduh ya. Bagi kalian yang nggak peka, merasa kayak aku kok nggak dapet feeling nih, apakah ini pertanda aku saat teduh? Nah, bisa direnungkan ini. Oke, lanjut Kak Vio. Calling. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih ada yang tanya Kak. Ya. Bagaimana cara menjaga kekudusan perempuan atau laki-laki sebelum menikah? Berat juga ya dia pertanyaannya. Mantap. Kami berdua, abang mau berbagi? Iya, jadi kami adalah orang-orang yang juga bergumul ya teman-teman. Jadi kami bergumul saat masa menanti, kami bergumul saat pacaran, bahkan sekarang pun kami sudah menikah 9 tahun ya. 8 masuk 9 tahun, kami pun juga masih belajar banyak hal ya. Nah teman-teman, satu hal yang penting yang saya pelajari waktu PMK dulu ya, waktu dulu pas PMK FK itu sering nih ada tema-tema kayak begini. Satu hal yang saya pegang adalah bahwa peluitnya itu ada di perempuan, gitu ya. Jadi kalau misalkan laki-laki udah mulai gerayangan kemana-mana, gitu ya, kakak 3 kali pacaran ya 3-3-nya gerayangan, gitu ya. Jadi mari kita tidak berpura-pura, gitu ya, bahwa perempuan itu lebih kuat, gitu ya, lebih bisa untuk menjaga hawa nafsu dari percabulan dan seterusnya. Jadi ayo teman-teman yang perempuan ingatkan pacarnya yang laki-laki, gitu. Kasih alarm
gitu ya. Dan abang itu kakak ingatkan juga berkali-kali sehingga membuat malam pertama, wah iya kan, malam pertama menjadi malam yang paling indah, paling intim, yang tak terlupakan gitu kan. Kalau misalkan udah nggak kudus sebelum-sebelumnya, malam keberapa ya? Artinya jadi nggak bisa memiliki kesan indah lagi akan pernikahan itu ya. Jadi mari kita jaga kekudusan kita. Dan yang perempuan, ayo jangan begini dulu nih ya, kakak pakai celana pendek kemana-mana gitu, maksudnya di kosan sih, atau naik motor tuh pakai celana pendek. Abang tuh tipe yang mudah tergoda gitu ya, jadi abang bilang, Nara ganti celana pendeknya, lagi malam-malam gitu kan, abang apel terus pakai celana pendek, kakak, wih kakak ngomel disuruh ganti gitu kan. Abang ini apa sih, kayak orang kampung, kenapa celana pendek aja suruh ganti gitu kan. Tapi bagi abang itu sulit. Ayo mari kita tetapkan batasan-batasannya. Bagi abang itu sulit gitu. Jadi jangan dipakai celana pendeknya. Bukan dilepas ya, tapi ganti sama celana panjang gitu. Atau yang lebih panjang begitu kan. Artinya yang lebih tertutup, artinya seperti itu teman-teman. Jadi ayo yang perempuan, meskipun suka dengan pakaian-pakaian terbuka begitu ya, hati-hati, karena pacar kita imannya jangan-jangan nggak sekuat itu gitu ya. Jadi ayo para perempuan. Terus yang laki-laki ya, katakan kalau kalian mulai tergoda, seperti abang waktu itu ngomong sama kakak, nggak bisa, abang kalau kayak begini nih akan tergoda gitu kan. Jadi ya udah ikutin, ngomong jujur sama pacarnya ya, gitu. Itu aja. Ini kalau saya tambahkan dari kita, misalnya dari kaum Adam ya, kaum Adam, kita itu kan mudah, itu dari penglihatan, mudah sekali untuk tergoda, itu kan awalnya dari penglihatan. Memang apa ya, hal-hal yang gampang membuat kita hawa nafsunya muncul, misalnya itu ya, kita yang tahu. Itu kasih tahu misalnya, ceritakan ke pasangan misalnya. Jadi pasangan itu bisa tahu bagaimana caranya supaya pasangan ini ada bukan untuk menjatuhkan atau membuat saya semakin menjadi orang yang hidup hawa nafsu saya. Kalau misalnya sudah menikah ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pacaran misalnya, batasan-batasan kita misalnya dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki pun, kita yang masing-masing yang tahu batasan kita terhadap hawa nafsu misalnya. Itu kita sharing, ceritakan ke pasangan. Dan misalnya kadang ya, hal-hal yang mudah membuat hawa nafsu itu muncul ya, kita sepakati untuk jauhi misalnya. Misalnya katakanlah berdua di dalam kamar misalnya ya. Kalau misalnya kita tahu itu mudah untuk membuat kita jatuh, ya jangan, atau ditutup atau dibuka pintunya misalnya. Atau kalau bisa ada orang lain jangan hanya berdua misalnya. Nah itu yang kita buat, sepakati batasan-batasan apa yang kalau bisa sama-sama menjaga kekudusan hidup sampai dipersatukan di pernikahan. Itu dari saya. Oke, thank you Kak. BTW Kak, aku rada-rada salfok nih sama panggilannya Kak Susan. Tadi aku sempat dengar kata Nara itu, apakah Nara itu panggilan sayangnya Bang Anton ke Kak Susan atau gimana nih Kak? Ya, jadi sejarahnya dulu kan abang kenal kakak praktek di Sumbaya PTT ya waktu itu. Jadi awal-awal abang manggilnya ibu dokter. Jadi malah ibu dokter. Terus kok aneh, satu persekutuan dipanggilnya bu dokter. Aduh, nggak usah lah, panggil nama aja. Jangan, kata abang. Terus ya udah akhirnya dari ibu dokter terus jadi kakak tawar Nona, karena di Sumba kan biasa panggil Nona ya, Nona. Terus abang bilang juga jangan, karena Nona banyak banget di mana-mana Nona gitu kan. Jadi akhirnya tapi dipanggil nama aja itu kok rasanya nggak
afdol. Kenapa? Karena orang Sumba itu sangat ini ya, apresiasi dengan dokter. Jadi dokter itu kalau ke pedalaman-pedalaman gitu ya, itu memang seperti tokoh masyarakat. Terus abang bilang, masa sekolah 6 tahun kedokteran terus langsung panggil nama gitu. Pada akhirnya dibuat singkatan dong. Nara itu Susana Erika. Jadinya panggilan apa ya? Panggilan sayang iya. Terus tapi kadang-kadang diperkenalkan ke teman-teman yang lain juga Nara. Ini Kak Nara, Kak Nara, Kak Nara gitu. Jadi banyak yang manggil kakak Kak Nara gitu. Kayak gitu, bukan hanya Kak Susani. Iya, panggilan sayang ciptaan Abang. Gitu. Oke, mantap Kak. Ini kayaknya Vio mulai sedikit muncul rasa iri dengki nih. Kok iri dengki? Aduh, siapa yang bikin aku nama panggilan? Aku menunggu yang akan membuatku nama panggilan. Ya, tapi sebelum ada yang bikinin, aku udah punya kok. Nurul. Kan udah buat self love-nya udah ke checklist tuh, tinggal 2 lagi tuh. Nah, oke. Di sini tadi ada yang komen nih, Julian ketik 1. Udah kayak seminar. Yuk, Julian boleh. Ada saudara Julian, dipersilahkan. On microphone, on mic juga, sama aja dong. On microphone sama on cam nih boleh. Selamat sore Kak. Sore, Terima Julian. kasih sudah diberikan kesempatan. Jadi perkenalkan, nama saya Julian dari Pendidikan Dokter 2020. Gini Kak, saya izin bertanya. Jadi dari kacamata saya, orang itu kan punya berbagai love language ya. Jadi cara mereka untuk menunjukkan cinta mereka. Ada yang suka skinship, kayak pelukan dan sebagainya. Ada yang suka kayak mereka ngomong-ngomong, mereka bicara. Ada yang suka dipuji-puji dan sebagainya. Nah, menurut kakak, dari tanggapan kakak itu, kalau misalnya orang ini menunjukkan kasih sayang itu dengan kayak skinship dan sebagainya, bagaimana tanggapan kakak? Dan juga pertanyaan kedua yaitu, kakak kan Kak Susan ya, ini kan pernah pacaran sebanyak 3 kali dan 2-nya nggak berakhir dengan baik. Apakah kakak punya kiat-kiat untuk move on seperti begitu? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Julian. Skinship abang tahu kan? sentuhan kulit. Ya, jadi Julian, love language memang berbeda-beda. Tapi ada satu yang sama kalau terkait dengan pacaran, yaitu stimulasi seksual, ya. Jadi kalau misalkan kita bersentuhan, pegangan tangan, gitu ya, terus rangkulan kayak begini atau tempelan begini, cipika-cipiki, tapi nggak terangsang, ya tahulah laki-laki terangsang itu, ini kita ngomong sama anak-anak kedokteran ya, terjadi yang namanya ereksi dan seterusnya sampai ke ejakulasi, itu udah salah gitu ya di dalam masa pacaran. Perempuan juga begitu, tahu deh perempuan kalau terangsang ya. Jadi artinya mari kita sepakati berdua tuh apa yang kalau udah kayak begini terangsang. Ada orang ya yang nyebrang jalan aja itu jangan pegangan, karena kalau pegangan terangsang gitu kan. Jadi beda-beda. Ada orang yang kok mau dipegang sih tanganku gitu kan. Matius 25 itu betul. Jadi kalau misalkan memang dipegang terus terangsang, ya jangan gitu. Tapi demikian pula duduk gitu ya. Kalau duduk di motor nggak pegangan tapi terangsang, ya jangan gitu kan. Jadi batasan-batasannya beda-beda per orang. Nah, disitulah kita melakukan adjustment satu dengan yang lain. Ini uniknya pacaran, ya. Kita belajar menjadi suami istri yang akan terus melakukan adjustment sepanjang hidup, belajar menjadi anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi dan menyesuaikan satu dengan yang lain, kan? Jadi nggak apa-apa love language-nya beda-beda, tapi intinya jangan sampai terangsang, jangan sampai hawa nafsu itu bangkit dari dalam diri. Mungkin harus LDR. Bisa juga itu Lendia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya kakak move on? Ini memang sulit. Tapi yang pertama, pacaran kakak yang pertama itu kan langsung kakak masuk sekolah SMA, sibuk gitu ya.
dengan kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya, jadi kakak nggak kepikiran lagi untuk pacaran, bahkan kakak komitmen nggak mau pacaran selama SMA. Di kelas 2 atau kelas 1 tuh kakak ditembak sama senior kakak nggak mau, karena kakak udah komitmen nggak mau pacaran. Nah, waktu yang kedua, bayangin kakak udah pacaran 7 tahun, pelayanan bareng, kosan sebelahan, kelompok kecil bareng, kelompok koas bareng, tiba-tiba putus gitu kan. Itu susahnya setengah mati. Waktu itu kakak nangis sampai pas lagi periksa pasien pun nangis. Jadi mungkin pasiennya juga berpikir ya, aduh dokternya nangis, aku sakit apa ya, gitu kan, bisa juga ya kayak begitu ya. Tapi ya itu memang susah. Nah, kiatnya adalah minimalisir kontak, ngeliatin stalking, ih dia punya pacar, ih dia udah pindah, ya walam kalau kayak begitu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali nggak akan move on gitu ya. Jadi jangan terus-terusan kontak gitu. Itu sih kiat move on-nya, dan sampai sekarang ya memang maksudnya waktu itu kakak tidak terlalu lama untuk move on-nya karena memang kontaknya sangat tinggi. Seperti itu. Itu saja, Julian. Kiranya boleh menjawab ya. Baik, Kak Susan. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Sama-sama. Oke, pertanyaan Julian tadi menarik ya Kak Vio. Kalau misalnya masalah love language ini, punya aku itu quality time. Jadi kalau misalnya nggak ketemu itu rasanya kayak gitu. Nah, oke, Kak, ini ada pertanyaan yang masuk dari link. Itu aku mau nanya. Ini sedikit relate kepada most of us yang ada di ruangan di room Zoom ini. Itu masalah tentang perbedaan agama. Jadi kayak bentar, dibacain pertanyaannya. Mana ini hilang? Bagaimana cara menghadapi pacaran beda agama secara di Bali khususnya banyak yang agamanya di seberang. Kebanyakan suka sama yang agama seberang. Nah, ini gimana, Kak? Iya. Kami berdua mungkin beda ya dengan pasangan-pasangan lainnya ya. Tapi kami berdua itu berpikir begini. Kalau nanti kami menikah, kami akan melayani bersama. Kami akan berdoa bersama. Kami akan mengajarkan anak-anak kami untuk berdoa bersama, gitu ya. Kami akan bahkan dari pacaran ya, kami berpikir bahwa kami akan saat teduh bersama. Nah, gitu. Jadi ya bayangan kami ya itu sulit terjadi manakala bersama dengan orang yang tidak seiman, gitu ya. Seiman ya teman-teman, bukan seagama. Karena ada yang sama-sama agama Kristen, tapi imannya beda. Imannya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan, nggak percaya kalau ada Tuhan, tapi KTP-nya Kristen. Dia ke gereja tapi nggak percaya Tuhan, nah itu beda iman, udah. Walaupun sama-sama agamanya, gitu ya. Ada juga yang tidak satu agama tapi sama-sama mentuhankan Kristus, ya itu seiman, gitu. Saya mengenal beberapa teman-teman yang sudah ada di dalam proses untuk pada akhirnya nanti diberkati di dalam gereja. Gitu. Jadi walaupun agamanya belum Kristen, ya itu sudah seiman. Gitu. Intinya adalah apa sih yang teman-teman harapkan dengan berkeluarga nantinya. Kalau misalkan teman-teman mau atau suka gereja sendiri, berdoa sendiri, gitu ya, ya nggak apa-apa juga mungkin ya. Tapi saya sih nggak suka ya, saya dan abang nggak suka gitu. Bahkan abang lebih dahsyat lagi, abang harus orang perkantas. lebih garis keras lagi gitu kan. Abang harus yang KTB-nya MHB, terus ketuhanan Kristus. Terus itu yang buku KTB-nya sama gitu kan. Dan kakak kan sama abang sama-sama KTB gitu. Jadi ya lebih dahsyat lagi gitu. Itu sih. Jadi teman-teman apa bayangan teman-teman untuk menikah nanti? Kalau teman-teman mau berdoa sama, bergereja sama, mengajarkan anak-anak bersama-sama firman Tuhan, alangkah indahnya kalau teman-teman tetap mencari pasangan hidup yang seiman. Ya, lagi pula kadang kasih kita kepada sesama kok bisa menarik kita dari kasih kita kepada Tuhan ya.
itu yang berbahaya. Gitu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya gara-gara alasan kasih kepada sesama. Nah, ini bahaya, gitu ya. Itu dari saya dulu. Tambahan dari Abang. Oh, dari saya, kalau kita sendiri misalnya sebagai baik laki-laki ataupun perempuan, tanggung jawab atau hidup setia kepada Tuhan itu tetap ada ya, baik saya sendiri ataupun baik saya punya pacar. Nanti misalnya waktu saya memilih seseorang menjadi pacar atau menjadi pasangan hidup, jangan sampai justru pasangan itu justru mengcounter, justru menjauhkan saya daripada Tuhan. Ya kan? Saya sebagai seorang pribadi, hidup saya harus saya tunjukkan sebagai orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ada pasangan atau nggak ada pasangan. Nah, setelah saya memilih seseorang menjadi pasangan, jangan sampai justru itu menurunkan standar itu. Jadi justru harusnya saya sebagai pasangan mensupport orang pasangan saya itu untuk apa? Juga semakin cinta Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Jadi itu kalau misalnya berbeda imannya sangat sulit, ya kan? Demikian, terima kasih Dwi. Thank you, Kak. Nah, gimana nih Vio nih? Mantap, mantap. Tapi kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Kak. Masih sanggup kan, Kak? Masih. Karena ini sepertinya emang anak-anak CMF ini lagi haus gitu lah, haus akan pasangan. Haus akan pacar. Jadi mereka langsung klop sama topik kita hari ini. Jadi banyak pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, pertanyaannya, menurut kakak apakah boleh menjalin hubungan dengan orang yang berbeda agama, namun orang tersebut mau belajar mengenal Tuhan Yesus dan berjanji akan pindah agama jika nanti menikah? Nah, itu pertanyaannya, Kak. Gimana nih jawabannya? Iya, makanya tadi saya katakan bukan seagama, tapi seiman, gitu ya. Dan saya menyaksikan sendiri ada banyak yang seperti itu. Mulai dari saya S1 sampai kuliah dulu S1 kedokteran ya, sampai sekarang gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Cuman ya pastikan gitu, maksudnya jangan dia PHP ya kan, pemberi harapan palsu. Nanti di tengah jalan malah bubaran gitu kan, malah nggak jadi kayak begitu. Itu yang perlu kita waspadai gitu ya. Dan kayak senior kalian nih, kakak sudah tahu ada membimbing beberapa pasangannya anak CMF gitu ya, yang bukan Kristen, sedang membimbing gitu. Dan itu baik gitu. Jadi tidak masalah gitu ya. Bagi kakak bukan seagama tapi seiman. Itu yang akan sangat meneguhkan kita. Lagi-lagi ya, bukan seagama apalagi segereja gitu ya, tapi seiman. Itu pegangannya. Oke. Berarti emang kita bisa nggak sih Kak kayak gitu sekalian kita malah kita juga semakin mendekatkan dia sama Tuhan dan kita juga jadi jadi penjala gitu kan ya, sekaligus. Oke, next di pertanyaannya dari kamu nih. Sebenarnya ini kayak cuman negasin dikit aja sih Kak. Tadi kan kakaknya bilang seiman nih Kak. Nah, gimana kalau misalnya contoh kasus satu agama dan satu iman kepada Kristus, tetapi denominasi gerejanya berbeda gitu Kak? Iya. Nah, gini ya teman-teman. Kekristenan, saya mau nggak mau keluar ini ilmu teologinya. Kekristenan dari abad awal Masehi itu tidak pernah seragam, ya. Jadi tidak pernah ada satu denominasi dari awal Masehi, bukan hanya mulai dari pecahnya Katolik kepada Protestan, tapi dari awal Masehi itu udah banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Kalau nanti ada yang mau tanya secara mendalam, saya kasih bukunya dan saya kasih filenya ya. Ada terlalu banyak kekristenan gitu. Dan teman-teman nggak terasa
variasi dalam kekristenan ini bukan yang malah membuat kita semakin melengkapi diri gitu ya, malah bikin konflik, bikin tembok, bikin perpecahan, kan? Jadi saya sama suami saya tipe yang memang dari dulu interdenominasi, yang tidak terlalu menyoalkan denominasi gereja gitu ya. Cuman kalau sekarang ya berlabuhlah kepada satu gereja untuk kita bisa melayani secara serius di sana, bukan artinya fanatik dengan denominasi tersebut, tapi lebih kepada membangun gereja tersebut gitu ya, sama-sama membangun. Jadi kami berdua sama-sama di GKI. Apakah dulu abang GKI? Jelas bukan. Jadi ya, dulu abang GKS, pernah juga ke GRII. Saya dari GBI Betani, GII Hokim Tong, terus GKO, HKBP, banyak gitu. Jadi saya sama suami pada akhirnya ke GKI ya karena pengen membangun gitu sama-sama gitu ya. Jadi bukan karena fanatik aliran tersebut gitu teman-teman. Jadi ya jangan fanatik denominasi ya. Fanatiknya sama Kristus. Tuhan Yesus datang nggak bawa agama, apalagi bawa denominasi. Keliru kalau kita sampai mentuhankan denominasi ya. Gitu. Jadi ya, mari kita lepaskan fanatisme dari denominasi. Ya, itu saja. Oke, mungkin itu yang tanya tadi dia udah mikir itu kali Kak, venue pernikahan, mau di gereja dia atau gereja pasangannya. Jadi dia udah mikirin rekomendasi. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan terakhir nih Kak. Yaitu bagaimana cara mengatasi cepat jatuh cinta? Salah satu contohnya suka simpulin diri sendiri. Jangan suka dia deh. Jangan-jangan dia suka sama aku deh. Jadi baper gitu Kak. Tapi emang pas lagi deketan dijalani terus realize kalau doi bukan dari Tuhan. Terus tiba-tiba kerasa gak suka lagi. Gimana tuh Kak? Wah. Abang mau jawab? Loading. Sesuai tema loading. Iya, teman-teman ketika kita cepat suka dan cepat nggak suka itu hati-hati karena mungkin karena apa ya, kita termasuk orang yang kurang mendalam merenungkan sesuatu atau merefleksikan sesuatu gitu ya. Jadi itu apa ya, perlu dilatih refleksi mendalamnya, perenungan mendalamnya, supaya nggak terlalu cepat suka, terus akhirnya cepat ilfil gitu ya, bahaya. Saya tuh kalau misalkan ngomong kata ilfil sama suami saya langsung protes, nggak boleh ilfil kayak begitu gitu kan. Jadi iya juga kalau dipikir-pikir, artinya betapa kita perlu merenungkan secara mendalam. Sama seperti ketika kita ikut Yesus. Kita ikut Yesus karena kita sekedar suka gitu ya. Aku mau ikut Yesus hanya gara-gara KKR satu kali. Aku mau ikut Yesus gitu. Apakah hanya karena itu atau ada perenungan yang betul-betul mendalam dan mengakar sehingga ketika ada orang yang meminta kita untuk tinggalkan Yesus, kita nggak dengan mudah gitu ya untuk meninggalkan Yesus karena memang aku sudah berakar banget cintaku sama Yesus gitu. Kenapa? Ya karena aku sudah memikirkan dan merenungkan bahwa dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan seterusnya gitu kan. Itu yang membuat kita tertolong ya dalam kehidupan, bukan hanya dalam memilih pasangan hidup. Jadi mari dilatih. Saran saya mari dilatih untuk tidak terlalu cepat suka dan tidak terlalu cepat nggak suka gitu ya, dengan sedikit lebih kritis gitu ya, lebih aku melihat ini ada kekurangannya, ini aku suka kayak gitu ya, pikirkannya jauh lebih deep lah ya, lebih mendalam. Itu dari saya, ya, dari Abang. Tambahkan kalau misalnya cepat suka ya, saya menyarankan untuk mungkin lebih ke itu apa namanya, introspeksi atau evaluasi. Karena takutnya begini, kalau cepat suka ya, misalnya sekarang lihat, kalau misalnya laki-laki ya saya lihat seorang perempuan, saya cepat suka misalnya, saya suka misalnya, terus
katakanlah saya akhirnya jadian. Tidak menutup kemungkinan setelah jadian saya bisa lihat lagi orang lain misalnya Yang lebih cantik. yang lebih cantik misalnya. Saya bisa suka misalnya. Nanti kalau dilihat secara psikologis itu kan berbahaya misalnya. Bayangkan ya, kalau itu terbawa terus sampai nanti berkeluarga, kasihan istrinya. Atau kalau sekarang misalnya udah punya pacar, kasihan pacarnya ya. Bisa jadi nanti cepat suka orang lain. Nanti ya, teman-teman ya, kalau kita bayangkan ya, orang yang kita pilih sebagai pasangan itu ya, lambat laun saya pasti akan temukan apa kejelekannya, apa kekurangannya. Wah, kalau saya ketemu itu cepat sekali rasa benci itu muncul. Saya pasti cari lagi yang lain. Begitu terusnya. Nanti hidupnya itu akan begitu terus. Itu siklusnya begitu terus. Jadi kan berbahaya juga secara psikologis, baik untuk dirinya ataupun untuk pasangannya. Ya, demikian dari saya, Suksma. Oke, terima kasih banyak Kak. Ini Kakak masih mau menjawab lagi nggak Kak? Soalnya ternyata pertanyaannya banyak. Boleh, tergantung kalian masih mau ada di Zoom ini. Audiens ya Kak. Coba Gimana ya? apakah masih bertahan dengan sesi Valentine ini? Boleh. Mungkin yang setuju kita masih tanya jawab. Oh, teman-teman. Kalau nggak setuju yang mau lanjut kasih reaction. Kalau setuju kasih reaction, benar. Kalau setuju kasih jempol, kalau misalnya nggak setuju kasih yang matanya bulat. Kalau nggak setuju keluar. Kalau nggak setuju keluar boleh. Oke, setuju semua. Oke, mostly setuju. Oke, lanjut Kak Vio. Emang paling bener udah tema ini. Next ya Kak. Ini tadi kan dari pihak yang merasa dia baper nih sama yang merasa dia deket. Nah, sekarang ini dari pihak yang ngebaperin Kak. Bagaimana membatasi perhatian kita dengan orang lain. Kadang kita cuman biasa-biasa aja tapi tiba-tiba orang suka terus malah kerasanya bikin PHP gitu Kak. Iya. Teman-teman, itu gunanya ya kita belajar bermasyarakat gitu ya, karena kita bisa mengenali gitu ya bahwa yang ini boleh, yang ini ya sama pasangannya toh gitu kan. Jangan semuanya diperlakukan seramah-ramahnya gitu ya, seperti kita memperlakukan pasangan kita gitu. Ini perlu belajar lebih banyak untuk bermasyarakat gitu, karena itu akan membahayakan istri atau suami kalau nanti sudah menikah gitu. Betapa kita mencoba untuk menspesifikan ya, halo yang ngebaperin ya, tolong di list gitu ya, ditulis apa saja yang akan aku lakukan khusus ke pacar aku gitu ya. Tolong jangan yang berbau seksual ya. Apa nih, misalkan nonton bareng gitu kan, atau bonceng orang di motor. Nah, itu tolong di list, kasih sama orang yang nanti akan jadi pacarmu. Sisanya ya silahkan gitu, kerjakan sama orang lain gitu. Karena kasihan nanti kalau misalkan semua diperlakukan sama seperti pacarnya gitu. Itu saja pendeknya. Oke Kak, mantep banget jawabannya ya. Berarti emang dasar-dasar prinsip bermasyarakatnya ya. Kan, sosiologinya guys, ayo. Nah ini pertanyaan terakhir dari yang terakhir. Udah kayak pendeta. Oh masih ada lagi ternyata. Masih ada nih. Mau yang baca atau kamu yang baca, Vi? Kamu deh, kamu. Oke, ini juga ada pertanyaan masuk dari link yang telah kita bagiin sebelumnya. Biasanya tujuan orang pacaran tuh untuk menikah, tapi kalau umur belasan sampai 20-an awal tuh belum ada pandangan untuk menikah kan Kak, secara masih di bawah umur. Nah, menurut Kakak apakah perlu pacaran kalau misalnya masih tujuannya bukan untuk menikah gitu? Mungkin ini Kakak yang jawab karena Kakak pacaran waktu SMP ya.
Teman-teman, abang pacaran kan udah usia lewat malah ya. Jadi teman-teman, waktu kakak pacaran pertama SMP itu kakak sudah mendengarkan renungannya pendeta Gilbert Lumoindong ya. Jadi Pak Pendeta tuh ngomong waktu itu di kaset tuh ya, waktu itu kan zamannya tape ya, pakai tape. Udah ngomong begini, hei yang mau menikah, yang mau pacaran, pacaranlah hanya untuk menikah, gitu kan. Jadi bukan untuk alasan-alasan yang lain. Kalau mau cari kesenangan, cari anjing gitu kan, atau cari permainan, cari game gitu, tapi jangan cari pacar. Kalau mau have fun, dibilang. Jadi ya, saya belajar ya, iya juga ya. Maksudnya betapa Allah menjunjung tinggi pernikahan loh. Jadi memang Allah tidak menggambarkan secara persis masalah pacaran di dalam Alkitab gitu ya, tapi pernikahan itu betul-betul dijunjung tinggi oleh Tuhan. Jadi jangan main-main. Untuk pacaran kita pikir kita tidak akan menikah gitu ya di umur belasan sampai 20 tahun. Mana tahu ya kan, ada ya teman-teman kita orang Perkantas juga ya Bang ya, yang pacaran sama orang gak seiman, terus dia bilang begini sama kami, ih enggak lah Kak, ini mah pacaran biasa. Apa yang terjadi? Hamil. Dan akhirnya dia menikah. Dan 2 tahun dia menikah, cerai. Aduh, udahlah lewatlah yang kayak begitu. Serius, mulai dari pacaran, sekarang nih teman-teman kan nggak ada yang umur 11 ya. Jadi udahlah, ayo kita berpikir untuk menikah. Kakak dari SMP aja udah mikirin untuk menikah kok, ya walaupun ya up and down ya, turun naik gitu kan. Tapi ya kita belajar untuk taat kepada Tuhan bahwa pacaran itu adalah untuk pernikahan. Gitu. Oke Kak, thank you. Nah, sekarang benar-benar last question is, Kak, kalau kita sudah tahu apa keburukan pasangan kita, kan kita berusaha untuk menerimanya. Tapi sampai batas mana sih kita harus menerima keburukan pasangan kita itu, Kak? Yeah. Bagi saya, kalau sudah menikah, itu harus tutup mata untuk setiap keburukannya. Tapi kalau belum menikah, masih pacaran, buka mata lebar-lebar, gitu ya. Jadi terserah teman-teman apa yang bisa teman-teman toleransi ketika nanti teman-teman mengetahui perihal ini di pernikahan, gitu ya. Misalkan dia suka main tangan, dia suka melakukan kekerasan. Kalau teman-teman bisa mentoleransi orang semacam itu di pernikahan nanti, ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, ya putusin, gitu ya. Jadi mari kita lihat toleransi kita seperti apa, gitu ya. Tapi bagi saya dan suami saya itu 2, perselingkuhan sama kekerasan, say goodbye, gitu ya. Dan sisanya mari coba kita selidiki lebih dalam, gitu ya, apa yang bisa diterima ya terima saja. Karena kita ini bukan di Taman Eden, ya kita di dunia gitu. Jadi manusianya ya nggak sempurna, ya. Oke, sip. Thank you banget Kak Susan dan Bang Anton. Kak Susan dan Bang Anton. BTW, aku mau intermezzo bentar nih. Tadi yang pas Kak Susan bilang masalah umur belasan pacaran, itu aku tiba-tiba ingat langsung kayak, oh ya ini kayak kisahnya Chelsea Olivia sama Grace Alensky gitu. Pacaran mulai dari umur 12 tahun, akhirnya sekarang nikah dan pelayanan bareng. Jadi bener juga. Bagi teman-teman yang di sini kan udah nggak belasan nih, bisa dibilang ke adik-adiknya gitu, mulai dipikirin dari sekarang. Yes, mantap. Nice. Oke, terima kasih banyak Kak Susan dan Bang Anton. Nggak kerasa ya, tadi pertanyaan kita banyak-banyak dan Kak Susan jawabannya menarik banget. Jadi buat teman-teman yang punya pacar, bisa diterapkan, yang belum punya dicatat aja dulu, ya kan? Sebelum kita next ke acara selanjutnya, kita mau minta kesan dan pesan dong Kak dari Kak Susan dan juga Bang Anton untuk sesi kita sore hari ini. Sedikit aja, singkat
Oke, gimana? Ya, teman-teman, keputusan kita di dalam menjadi anak Tuhan, pertama yang terpenting sepanjang hidup adalah menerima Kristus. Yang kedua terpenting adalah memilih pasangan hidup. Jadi, jangan sampai keliru memilih pasangan hidup, karena pasangan kita secara ajaib bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Itu aja pesan penutupnya ya. Oke, mantap. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pujian Hatiku Percaya kepada Luis. Kita persilahkan. Oke.